I went on a date. Oke. Buka online dating, ketemu orang sama 40 cowok Amerika. Setiap Jumat Sabtu selama 4 bulan hanya untuk praktis English di restoran. Jadi memang gitu, dapat orientasi di Northeastern. Itu Doremi berdiri di aula, memang I just wanna be the best students here. Kita ada tesis sama project. Nah, project Doremi itu adalah 3 terbaik dari seluruh mahasiswa di Corporate and Organizational Communication. Nah, kembali di Kudos bersama saya Dania Iman Dan Irfan Ihsan. Ya, dan kita hari ini kedatangan tamu. Ini jauh loh, Van. Dari mana? Binjai. Wow, dari Binjai. Naik apa tadi? Makanya kita tanya ya. Tamu kita hari ini adalah, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri ya. Hai semuanya, kudos to us. Nama saya Armaya Doremi. And yes, I'm from Binjai, tapi sekarang lagi tinggal di Boston. Oke, nah mungkin kita bisa kilas balik juga ya, Van ya. Dulu bagaimana awalnya sampai bisa ada di Amerika nih dari Binjai. Terus tadi kan Irfan juga nanya ya, naik apa dari Binjai? Naik bus 86 turunnya, terus nyambung lagi naik bus 32. Macet gak? Macet sih mas kalau siang. Tapi hebat banget nih ya. Kita pengen tahu perjalanannya, karena sebenarnya kita juga pernah meliput juga ya mengenai prestasi yang dicapai oleh Doremi di Paket TV VOA. Nah, tapi sekarang kita pengen ngobrol-ngobrolnya ini lebih komplit lagi nih. Apalagi kan kita pernah mengikuti kegiatannya Doremi ini udah berapa lama tuh? Setahun yang lalu? 2 tahun kayaknya ya. 2 tahun lalu pas lulus pernah menjadi pembicara, ditunjuk ya pembicara di acara kelulusan. Mungkin Doremi nanti bisa cerita juga mengenai hal itu. Oke. Kalau gitu kita dari awal dulu aja ya. Iya. Flashback. Nah, ke Amerika ngapain? Belajar dulu. Jadi ke Amerika dulu, dia dapat scholarship, dapat beasiswa dari Gubernur NTT Pak Victor Bung Tilawai Skodat. Jadi untuk dapat S2, Doremi masuk Northeastern jurusan Corporate and Organizational Communication. Agak lumayan lama sih, karena pada saat itu 5 tahun yang lalu Doremi belum bisa bahasa Inggris. Jadi datang ke Amerika 2018 itu awal, 2017 sih sebenarnya. Itu ambil pre-master kayak artikulasi untuk English. Like expand my English, misalnya kayak writing for graduate school, how to speak in a graduate school, how to write in graduate school. So basically Doremi ambil 2 semester di Northeastern, itu hanya untuk kayak gimana cara Doremi bisa berpikir sebagai siswa S2, karena memang benar-benar bahasa Inggrisnya 0, dan pada situ TOEFL-nya juga masih rendah banget mas, masih 62. Jadi memang dalam 2 semester itu untuk masuk ke master's degree-nya, Doremi harus pass that 2 semesters and then also got a new TOEFL. Jadi Doremi learn a lot untuk di primartikulasi itu di Northeastern, namanya Global Pathways. It's very common right now, Global Pathways. Misalnya ada orang-orang student dari Asia yang memang bahasa Inggrisnya kurang, but they want to elevate their English and their knowledge in speaking and in writing. Global Pathways is like one of the ways. Oke. Nah, jadi ini menarik dengar dari awalnya aja bahwa sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris, gitu ya. Tapi berhasil mendapatkan beasiswa ke Amerika. Dan universitasnya juga Northeastern University. Ini salah satu universitas terbaik di Amerika. Itu dia. Kok bisa? Gimana ceritanya? Ini kita pengen tahu dulu nih. Awal mulanya dulu, jalannya itu seperti apa? Jalannya itu seperti ini. Jalannya lurus, nanti belok kanan. Naik bis 86 tadi kan. Macet nggak? Ulang lagi. Jadi jalannya tuh gini mas. Doremi itu move to the capital Jakarta itu tahun 2011 lah. Indonesian Idol tahun 2010. Doremi move ke Jakarta itu itu tadi tiba-tiba mention Indonesian Idol. Jadi kamu itu juga ada di Indonesian Idol tahun 2010, finalist 24 top finalist. Nah, ini ada di sini loh, di studio VOA Armaya Doremi, Indonesian Idol 2010. Oke, itu kita pause, nanti ini kita highlight dulu, nanti kita akan lari ke sana ya. Sekarang terusin dulu ceritanya. Jadi habis Indonesian Idol, masih 19 tahun pada saat itu. Terus Anang Hermansyah pada saat itu jurinya. Anang Hermansyah, Erwin Gutawa sama Rosa. Tapi masih 19 tahun kan Mbak, mau hijrah ke Jakarta tuh masih udah enggak lah, ntar dulu. Jadi abis Indonesian Idol pulang. Padahal Anang Hermansyah, kata orang Indonesian Idol, mau sponsorin untuk
album pada saat itu, cuman belum berani lah untuk hijrah ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta itu tahun 2013 Doremi ambil S1 di Mustopo, jurusan communication. Dan habis itu terjun ke politics, partai TIT gitu kan. Sensor. Ya udah terus di politics berorganisasi, akhirnya ketemu Pak Victor Lois Kodat dan udah kerja sama beliau selama 7 tahun. Nah, beliau menurut Doremi melihat potensi Doremi itu sangat kuat, you know, like I don't know the reason why he gave me the scholarship, but it was a private scholarship, and then dia pikir oh ini anak berpotensi, jadi dia bilang lo S2 aja. Pada saat itu Doremi memang, you know, Doremi kan berasal dari keluarga yang biasa-biasa, jadi pada saat itu Doremi datang ke beliau, Pak boleh dong tolongin keluarga Doremi mau bantu Papa Doremi untuk buka bisnis rental mobil di Medan karena Kuala Namu baru buka. Terus dia bilang enggak, lo kalau misalnya mau bisnis lo harus di sana, sementara kan lo di Jakarta, lo S2 aja nanti, dia bilang. Belajar dulu, lo S2 aja. Jadi S2-nya kemarin tuh mau di Melbourne University, dia bilang go to Australia katanya gitu. Terus Doremi follow up to the next day, Pak, are you serious? Do you wanna give me scholarship? Tapi pakai bahasa Indonesia, Pak, serius nggak Pak mau kasih scholarship? Iya, tapi Doremi nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Boleh nggak bantuin untuk daftarin ke bahasa Inggris? Jadi dia kasih duit untuk belajar di IF, les dulu dari beginner. Jadi kan tes tuh kan, makanya uang bahasa Inggrisnya sangat mahal karena kalau misalnya kita dari beginner, semakin mahal. Kan dia kan tergantung berapa bulannya. Betul. Pada saat itu dia di beginner level 2. Wow. Sama tapi sekali nggak bisa ngomong. Kan ini udah ditawarin beasiswa gitu ya, kamu ke Melbourne aja, cuman di situ Doremi istilahnya jujur gitu loh. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu ada ketakutan nggak nanti? Oh ya udah kalau gitu nggak jadi dikasih beasiswa gitu. Maksudnya Itu a challenge. I think he want to challenge me. Makanya udah Melbourne aja. Jadi udah masuk IF. Doremi inget banget pertama kali ngobrol sama teacher itu namanya Muhammad. I didn't understand anything. Jadi Doremi selama setahun mas stop working di organisasi itu yang sama Pak Victor. Jadi Doremi belajar bahasa Inggris itu dari mulai jam 10 pagi, bangun tuh belajar bahasa Inggris sampai jam 2 pagi. Jadi setiap hari itu selama setahun. Jadi dari mulai you know nggak benar-benar nggak ngerti apa tuh EED, kenapa ini pakai ED, kenapa tuh, sampai akhirnya habis 3 bulan kayaknya Doremi ini nggak bisa, ini harus cari cara lain. So I found a better idea to study English faster. Gimana tuh? Jadi kita kan punya tenses kan 16 tenses. Jadi setiap minggu, 1 minggu sekali itu Doremi start with 7 simple present tense. Itu Doremi baca, Doremi tulis, Doremi buat kalimat, Doremi lafalin selama 1 minggu every day. And then Doremi buat kuis sendiri. Udah nanti minggu keduanya simple past tense. Sama, jadi belajar simple past tense dulu, terus ulang lagi di present tense. Jadi practice every day. Every day. Even EF didn't do that. So I need to like figure it out, ini gimana salahnya supaya aku bisa ngomong. Ini kalau aku bisa ngomongnya hanya ada 2 aja nih. Antara you bisa vocabulary sama you bisa tenses. Kalau nggak bisa ngomong. So vocabulary, Doremi itu setiap nonton, setiap apapun tulis 5-10 vocabulary every day. Dilatih terus setiap saat. So everything is practice and then also kemauan juga. Terus dia lihat gini kan, ini kok anak ini belajar mulu. Terus kita punya Java Jazz kan di Indonesia. Di Borobudur Hotel. Semua pemain Java Jazz itu stay-nya di Borobudur. Kita sering nongkrong di Borobudur. Dulu waktu Doremi nggak bisa bahasa Inggris, Doremi lari ke toilet karena semua orang-orang bule pengen ngobrol sama Doremi. Doremi nggak bisa ngobrol. Jadi yang cuma bisa Doremi ngobrol sama mereka, excuse me, I wanna go to the bathroom. Habis itu Doremi nggak balik-balik karena kamu sebenarnya malu karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah udah belajar bahasa Inggris, Java Jazz. Dan next year Doremi cari tuh bule-bule. Kamu nggak nih loh. I want to talk to you. Exactly. I'm not going to use the bathroom anymore. Can you just talk? I want to talk to you. Hey, where are you to leave? Like semua. And terus Pak Victor gini, ini cewek jagoan juga nih, tahun lalu dia lari ke bathroom nggak, ke kamar mandi nggak balik-balik. Habis itu dia bilang gini, lo ke Boston sana Amerika. Jadi bukan that's like the path. Kenapa nggak Melbourne University? Kenapa itu Boston? Dia bilang Boston. Lo cari university mana aja, pokoknya Boston. I think Boston is good for you. That's like how it started. Wah, ini menarik banget. Tapi sebenarnya memang yang paling penting kan kalau jalannya
gerbang pembukanya itu macam-macam ya. Yeah. Kamu kebetulan bertemu juga dengan orang yang bisa membantu kamu dan melihat potensi kamu. Right. Ya. Tapi kalau di garis bawahi sebenarnya yang bisa juga dilakukan oleh semua orang itu adalah kegiatan, ketekunan, Benar. dan juga pantang menyerah, Ya, kegigihan. dan jangan langsung menyerah di awal gitu ya. Kamu ngerasa nggak bisa bahasa Inggris, bahkan sampai lari ke kamar mandi, tapi kamu segitu tekunnya sampai akhirnya beberapa pintu terbuka gitu ya. Ya, dan Pintu terbuka. ya, dan lagi-lagi jujur. Kita harus jujur. Jadi maksudnya dari awal aja udah terang-terangan ini nggak bisa, saya harus melakukan ini dulu gitu. Tapi nggak bisa juga bukan berarti langsung yang nggak bisa kakak. Iya, terus nggak ngapa-ngapain gitu kan. gitu. Iya. Itu attitude juga sih Mas, kayak kenapa beliau mau kasih Doremi scholarship, kenapa enggak yang orang-orang lain? Jadi memang kayak dimanapun kita mau berada, dimanapun kita berada untuk kerja misalnya atau sama keluarga, sama friend, sama teman-teman, family juga, kita harus memang punya good attitude gitu lah, kayak memang benar-benar serius kayak Mas bilang tadi, ketekunan dimanapun. Jadi kayak orang tuh akan melihat kan, kita punya kegigihan, kita punya ketekunan. Kalau misal kita disiplin, yang satunya teman kita enggak, kan kelihatan. Iya, betul. Jadi emang itu the nature of ourselves itu untuk kegigihan yang kita punya dari diri sendiri sih. Iya. Nah, kan udah abis itu berangkat ke Boston gitu ya. Nah, di Boston ada tantangan baru dong tentunya. Kuliah, terus udah gitu tadi harus mengambil Global Pathways Program gitu ya. Dan sampai akhirnya kita juga mendengar bahwa Doremi lulus sebagai salah satu mahasiswa yang berprestasi yang terbaik di jurusan itu. Nah, mungkin bisa cerita perjalanannya juga ya. Iya, jadi challenge pertama kali ke Boston itu sebenarnya dari Global Pathways kan kita harus kayak tadi Doremi mention I needed to pass another TOEFL. Itu Doremi sampai 8 kali tes, almost give up kayak. Wow, di Boston itu. Iya, di Boston. Dan Pak Victor tuh nggak tahu kalau misalnya Global Pathways itu sebenarnya Doremi harus ambil TOEFL lagi. Sebenarnya nggak ada yang tahu. Pas Doremi terbang ke Amerika tahun 2018 itu mereka kira Armaya got her master's degree. Armaya is gonna get her master's degree. Udah kuliah langsung kelas dan segala macam. Itu matrikulasi dulu. Makanya Doremi agak lama stay di Amerika kan. 2 semester berarti 8 bulan, and then Januari 2019 baru Doremi start my masters. And then 2 tahun baru internship and then work. Jadi itu kayak tantangan Mas, kayak orang oh my god, ini kalau misalnya gue gak lulus TOEFL nih gimana nih, ngerti? Sementara I-20 visa itu kan udah berjalan dan limited. Jadi itu Doremi sampai nangis setiap hari, belajar juga selama di Boston. Makanya Doremi the first 2 years itu Doremi gak ada teman Indonesia Mas, karena Doremi udah tekunkan ini kalau misalnya aku berbahasa Indonesia dengan orang Indonesia dan berteman sama orang Indonesia, aku gak akan maju. Jadi Doremi reviews, bukan karena sombong atau gimana, tapi I reviews untuk bergabung sama orang Indonesia karena I just needed to get this English done. Fokus jadinya ya, biar fokus. Jadi nggak itu baru sekarang kayak gini baru. Biasa dulu asal interview I just wanna speak English, tapi sekarang udah selesai sekolah, udah kerja, sekarang udah aman. Jadi ya itu Mas, jadi challenge akhirnya lulus S2, ya tetap orang tanya gimana tetap S2. Padahal Doremi S2-nya baru mulai. Terus kenapa bisa jadi commencement speaker, kenapa bisa jadi the best student, top recognition of the year, meaning that Doremi punya, we call it portfolio, kayak kita ada tesis sama kerja project. Nah project Doremi itu adalah 3 terbaik dari seluruh mahasiswa di corporate and organizational communication. Jadi mereka ambil dari ratusan ke 15, ke 7, ke 3. Wow, oke. Jadi it's called top recognition of the year. Jadi Doremi itu duduk selalu di depan Mas, nggak pernah duduk di row kedua. Dan itu selalu sendiri karena student-student lain pengennya di belakang main handphone segala macam. Doremi selalu di depan, nggak pernah telat. Selalu datang kayak facilities dari Northeastern, kayak misalnya writing center, speaking center. Jadi kalau misalnya ada tugas, itu Doremi lihat, baca description-nya, baca rubriknya. Kalau lo mau dapat A, your writing should be like this, your paragraph should be like this. So Doremi bawa tuh ke writing center. This is my essay. I want to get an A, help me out. So every day kita punya limit seminggu 3 kali. Jadi Doremi datang pertama kali, dapat guidance, I write my draft, I go to my tutor, dapat feedback, change again, and I give my final, and they give the feedback. So all my essays should A, and sometimes A+. And I know that not many students did that because it takes time. Dan mungkin juga, nah itu dia, Doremi juga ngulik mungkin ya di kampus gitu. Ini ternyata ada fasilitas yang bisa membantu para mahasiswa, nggak hanya international students aja gitu, tapi juga semua mahasiswa yang ada di situ tuh resource-nya tuh udah ada gitu ya. Jadi kalau
ngobrol sama Doremi sebenarnya ini dari tadi sih satu sih ya, kayak determinasinya tuh tinggi banget dan harus dijaga konsisten. Ini orang yang kadang suka kendor kan di tengah-tengah kan gitu. Tapi ini kayaknya benar-benar dari awal banget sampai ke titik ini belum sampai akhirnya nih gitu. Tapi itu aja udah terus kayak kenceng terus gitu kan. Datang duduk di depan. Iya. Ya kan, nggak mau telat. Iya. Terus manfaatin semua fasilitas yang ada. Betul. Gitu. Dan ini benar-benar sebuah apa ya? Dari ngobrol gini sebenarnya udah bisa ditarik sih bahwa itu tadi determinasi yang tinggi, ketekunan, pantang menyerah, gitu kan. Gagal, tadi kamu ngambil sampai 8 kali, gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masih nggak ada apa-apanya. Iya. Terus aja. Betul, yang penting semangat. Semangat. Jangan takut ya. Karena itu tadi duduk di depan gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau kuliah udah di belakang aja supaya nggak ditunjuk-tunjuk, kita ditanya-tanya gitu kan. Tapi ternyata Doremi selalu angkat tangan. Kadang-kadang orang pengen lempar batu dari belakang. Kamu mulu tunjuk tangan ini. Any question? I have a question. Yang belakang, oh my god, I hope this girl is not asking question anymore. Udah lapar. Aduh panjang nih. Kita ada office hour. Ini yang kita nggak ada di Indonesia. Maybe correct me if I'm wrong. Kita ada office hour di S2 S1. So Doremi ambil office hour. Nggak ada omongan. Pokoknya make a schedule. Hi professor, can I schedule 30 minutes with you? Kita ngobrol. And itu membuat kayak profesornya ini tahu ini anak rajin banget. Iya. Bukan untuk apa namanya? Bukan cari muka. Tapi memang I need help, guidance lah ya. And then they're happy if you ask. Sekarang jadi pengen tahu gitu, selama kamu di Boston kuliah juga, selain tadi bahasa kan, kalau bahasa seperti kamu udah pantang menyerah gitu ya. Tantangan apa yang terbesar yang kamu hadapin yang kayaknya ini untuk bisa menguasai bahasa aja itu udah menjadi tantangan yang besar gitu. Tapi ada lagi nggak yang kira-kira kayaknya wah ini susah banget nih, entahkah misalnya itu adaptasi budaya, suasana atau pertemanan gitu ya. Apa yang kamu rasain selama berapa tahun jadi total menghabiskan waktu 5 tahun? 5 tahun. Di Boston ini apa? Kayaknya sih ini ya, kayak challenge-nya tuh how can we benar-benar fokus yang nggak terganggu dengan oh aku sendiri, oh aku nggak ada keluarga, oh aku depressed. Homesick. Apa kita callnya itu? Maksudnya benar-benar kayak yang challenge-nya adalah of course everything is expensive. I need to find a job. Okay. Of course, I need to have network. So go to networking event. Tapi yang membuat kayak gimana supaya mentalnya itu tetap sharp. Okay. Kita mau ngelakuin sesuatu dan tetap nggak terganggu karena oh my god nggak ada keluarga, ini jadi stress, depressed. Terus apa yang kamu lakuin? Pray. Oke. Berdoa, sholat, kadang telepon orang tua, terus yang memang kayak kadang Doremi tuh di meja itu kayak bersyukur, kayak kayak duduk habis ngerjain essay misalnya kayak nangis lagi, Allah ini kok thank you so much, like I can't even read before but now I finished the essay, just like help me out, just like asking guidance gitu. Karena nggak mudah kan, walaupun Doremi sebenarnya orangnya like very outgoing, like it's easy for me to make friends, but sometimes orang tipu kita, misalnya like, oh suka sama cowok, or like it broke my heart. Jadi kayak gimana tetap stay grounded gitu yang okay, just focus gitu kan. Doremi udah pacar berapa 2 kali misalnya di Amerika, dan it's not easy karena beda culture, so like how we can refocus, like not get distracted. Oke, jadi fokus gitu ya. Okay. Untuk stay fokus itu susah. Oke, itu tantangan terbesarnya. Betul. Tapi bisa diatasi ya. Iya, akhirnya bisa. Dan akhirnya itu tadi belum cerita mengenai commencement speaker, menjadi pembicara di acara kelulusan. Itu waktu itu gimana sampai akhirnya Doremi bisa terpilih? Jadi memang gitu, dapat orientasi di Northeastern. Itu Doremi berdiri di aula, memang I just wanna be the best students here. Emang udah tapi nggak ada plan, cuma bilang someday I just wanna be the best students here. Udah gitu. Terus akhirnya Doremi ya nggak ada plan untuk menjadi commencement speaker. Cuman pengen jadi yang terbaik. Akhirnya itu yang Doremi plan untuk like all homework, Terus Doremi juga involved in the university, di community. Jadi kayak ada kerja part time. Terus ada event apa datang. Jadi kayak emang aktif banget di kampus. Banyak teman di kampus, di library itu. I spend most of my time in the library. Pulang jam 2-3 pagi. Pengen ngerasain aja tuh Mbak sebagai student kan, sama teman-teman ngerjain tugas gitu ya. Terus pas mau graduation kok I really wanna share my experience gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya Doremi kan deket sama profesor-profesor. So I emailed them, Professor, I really wanna be a commencement speaker.
can you please give me recommendation like how? Itu harus pakai rekomendasi ya ternyata ya? No. Oh. Nah ini yang orang-orang kadang nggak melakukan sesuatu yang out of the box. Kadang kita harus melakukan sesuatu yang over that we need to do. Jadi commencement speaker tuh kita harus ada formulir. Siapa yang mau, lo harus masukin pendaftaran. Ada kayak instructionnya kan, what is it called? Guidance-nya harus 5 menit. Lo harus send your speech script. Lo harus send your video no later than 5 minutes, no cut. So basically kita harus memang practice as if we give speech 5 minutes, nggak ada editing. Oke, 5 menit sama itu. sekali. Itu Doremi ya ampun, skripnya 3 bulan, 2 bulan ngerjainnya. Tapi Doremi udah gerak cepat doang nih kalau kita orang Indonesia bilang, Professor, I want to be commencement speaker. Can you please give me recommendation? So I got the recommendation from 5 people in the faculty because they like me. I don't know why, but basically I reach out to them. Jadi Doremi masukin application. I wrote my script. I send my video. But to write the script, just to record the video, it's not easy. It's like night by night, Mbak. Like watch several commencement video. Aku nggak suka yang ini. Watch lagi, the best commencement speaker from Harvard. I don't like it. Watch it again. Until I ask help from the faculty again. Professor, I want to be commencement speaker. Help me to write the script. Wow. Come to my place. Jadi di situ kita kerja. Dia baca. Good evening. No. Baca. Oh wow. Good evening, Legend. No. Can you spell pronounce opportunity? Opportunity, no. Opportunity. Jadi kita benar-benar latihan yang selama 2 minggu tuh, no, stop it, change it, stop it. I said, Professor, I don't like this. This is not my language. Just follow me, okay? And then kita buat, dia bantuin script. Jadi basically udah diketerima dari commencement team. Also there is a support from the faculty. Jadi semua tim ini, okay, which one we need to go? Oh, Armaya because he has more support. Jadi kayaknya ini lebih legit nih daripada yang lainnya. And then mereka lihat, oh this is top recognition and also dia nilainya bagus. Ya udah, you go for it. Wah. Dan akhirnya bangga banget gitu ya. Akhirnya ya. Apalagi di situ juga kamu bercerita bahwa kamu mulai dengan kemampuan bahasa Inggris yang nol. Istilahnya ya. Dan berdiri akhirnya di atas podium. Itu gila sih. Itu terus keluarga gimana waktu nonton gitu. Kamu bilang kan, iya my mom ini ngeliat dari mereka sih nggak ngerti apa-apa ya. Dari kampung sana. Cuman ya mereka bangga kayaknya. Mereka bangga mungkin anaknya di situ, but Doremi nggak terlalu tahu gimana sih rasanya menjadi orang tua yang anaknya seperti itu, ngerti nggak sih? Because keluarga kita juga nggak yang harmonis banget. Kalau kita di kampung kan nggak ada yang mama papa. Memang di kampung tuh kan you udah live aja live, nggak ada aturan gimana sih orang kampung, orang desa. Jadi mereka ya santai-santai aja. Di mereka bangga pasti. Tapi Doremi nggak bisa imagine gimana perasaan mereka. Gitu. Iya. Dan udah tahu belum kemarin Doremi belajar bahasa Inggrisnya? Doremi date sama 40. I think we talk about that. I went on a date. Buka online dating, ketemu orang sama 40 cowok Amerika. Setiap Jumat Sabtu selama 4 bulan hanya untuk praktis English di restoran. Tapi jadi, itu beneran dating atau pas datang tiba-tiba sebenarnya saya cuma pengen bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris doang. They thought that it was a date, but to me I'm meeting people, right? Meeting people and then the same question like, "Hi, how are you? I'm good." Berisiko juga tapi ini ya. Kalau yang lainnya berharap banyak gitu kan. Tapi ya mereka berharap banyak, tapi ya satu meeting selesai. Karena kita nggak vibes-nya kurang. Langsung gitu. ghosting. Waduh. Langsung ghosting. Tapi ya itu pro and cons. Kata orang sih itu nggak ethical, but to me my research paper was also my first research paper also from online dating in America. So I need to be research. Gitu. Ingat ya, tujuannya riset ya, jangan terus ada jadi keasikan. Tapi memang even dari yang kecil gitu aja ya Mas, itu aku belajar. Kenapa? The question is the same. How long have you been here? Do you like Boston? Dari mulai nggak bisa jawab sampai akhirnya udah 4 bulan. Oh, I have been living in Boston. So like I kayak flashback lagi nih, tenses apa yang dipakai? Karena orangnya pasti sama pertanyaannya sama. Karena pertama kali ketemu kan, di mana where do you live gitu ya. So what is your program?
Karena terus tiba-tiba I'm sorry I need to go to the bathroom. iya, terus lari. Hilang. Tapi ya itu, tapi habis itu udah selesai. And right now ketika Doremi cerita ini story, to me it's part of my story. And Doremi nggak ashamed untuk share karena itu just I really purely I wanna learn. Jadi di cowok yang pertama itu Gago. satu pertanyaan jawabannya satu kata. Iya. Di cowok yang ke-40 satu pertanyaan jawabannya 2 chapter. Oke, ini cewek banyak omong nih katanya. Ini ngomong berunya. So how do you like it here? Udah salah. Tapi jangan Udah sampai makanannya udah sampai main course, dessert selesai, masih satu pertanyaan itu tadi. Tapi jangan salah, jangan-jangan yang 40 cowok tadi juga belajar bahasa Inggris. Mungkin. Tapi yang dari 40 tadi 3 orang jadi teman baik sekarang. Dan mereka adalah saksi bisu dan mereka so proud of me. Do you know you couldn't speak before? Now we can see. Dia bilang oke. Terus bahkan mereka jadi belajar bahasa Inggris sekarang. Betul. Jangan-jangan sekarang udah bisa bahasa Indonesia, kan kita nggak tahu ya. Benar-benar pertukaran. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Ini juga menarik nih, kan Doremi setelah lulus, nanti kita bicara mengenai pekerjaan nanti dulu ya. Karena Doremi ini juga punya yang namanya Study with Armaya. Itu apa tuh? Jadi again, semuanya terinspirasi dari S2. Jadi pas mau tamat, aku nih pengen ngelakuin sesuatu apa ya untuk kayak share something. Jadi Doremi buat dulu namanya bukan Study with Armaya, Study USA Top something like that. I just wanna create an Instagram account. Ini kayak mana ya caranya supaya kayak mau sharing buat webinar segala macam supaya orang tahu gimana caranya mau how to study abroad. Oke. Jadi terinspirasi dari situ, Doremi buat Instagram account namanya dulu Top Study USA, di change buat Study Armaya. Doremi buat just Instagram flyer how to prepare to study abroad part 1 di Instagram. And I put an ad. An Instagram ad. Datanglah yang pertama belum ad, datanglah 70 orang. 70 orang langsung dari Indonesia, dari seluruh pelosok gitu ya. Iya, dari Surabaya, Jakarta, Palembang. Mereka nggak tahu Doremi. Cuman kayak some of them know from Instagram, some of them know how to prepare to study abroad. Doremi buat PPT itu top notch PPT, like good presentation, like my name, about America, apa preparationnya apa aja. Itu my first webinar 4 hours non-stop, no one's left. Wow. Talk about, this is you need to do. This is like the personal statement should be. Terus kok udah selesai 4 orang, gila ini gue ngomong 4 jam ya. Habis itu Doremi buat lagi. The next 2 weeks, double. 150 orang yang ikutan. 3-4 jam gak ada yang left. Ya udah akhirnya buat edited, Doremi buat every week kayak free webinar before. Ada timnya, misalnya timnya conversation with international students. Jadi kayak students from Northeastern, teman-teman Doremi yang dari India, dari Pakistan share their experience untuk orang-orang Indonesia. Ada conversational with native. Jadi teman-teman Doremi yang orang Amerika datang ke webinar untuk ngobrol sama orang-orang Indonesia selama 2 jam. Jadi mereka bisa ada latihan gitu ya with native. Ada conversational with scholarship. Jadi orang-orang LPDP mungkin yang dapat Fulbright beasiswa datang ke webinar Doremi untuk like sharing their experience. Jadi like ada section-sectionnya. Nah, sampai Doremi buat VIP webinar dan oh my god, I think they need to pay right now. So like I have a paid webinar yang setiap hari Minggu pagi itu 2 jam nonstop 4 kali sebulan. Itu memang Doremi buat kurikulum. Doremi ada kurikulum untuk how can you learn English faster. Jadi ada kurikulumnya setiap bulan, itu udah jalan 2 tahun. Oke. Ini jadi terinspirasi dari kehidupan sendiri ya istilahnya ya. Pengen sharing aja sih Mbak, dan Doremi tahu orang-orang Indonesia tuh agak malu ya untuk bahasa Inggris, dan kebetulan semua yang masuk ke Study with Armaya webinar Doremi itu mereka dari yang malu sampai sekarang udah nggak mau ngomong, udah ngomongnya tuh udah can you please stop, like everyone want to talk. Jadi mereka memang akhirnya jadi berani untuk ngomong. Jadi kayak Doremi itu perpaduan antara kurikulum praktis sama
motivation yang kayak change their mindset. Dan jangan lagi ke coffee gosip-gosip. Just like study 2 hours a day enough. 2 hours a day. Jadi mereka terinspirasi. Iya kak aku ini akhirnya mereka jadi pede banget. Iya. Oh, that's good. Benar sih daripada ngopi 2 jam. Jangan gosip. Tapi kalau gosip bahasa Inggris sekalian latihan loh. Makanya nggak apa-apa kan? 40. That's fine. 40 itu orang. Sekalian latihan bahasa Inggris. Iya. Ya udah kalau gitu ini kita udah dengar cerita yang inspiratif dari kamu gitu ya. Sekarang ini selain tadi webinar, kamu sekarang aktif di apa juga nih? Sekarang ini Doremi kerja. Alhamdulillah kemarin dapat sponsorship visa, working visa. Jadi habis commencement speaker, kerja dulu di TikTok kan, dapat OPT di TikTok. Terus something happened, ada masalah, ini masalah baru lagi kan kita maksudnya. Ini personal sih, I don't know if I have to share this. Ketemu cowok pengen nikah, udah mau nikah, nggak taunya nggak jadi nikah, broken heart. Oh, I'm so sorry. Ya kan, terus nggak ada, terus unemployed mas, karena pacarnya pengennya aku ambil MBA. So like focus on MBA itu memang kayak you know it's a cultural thing, right? Life. Jadi memang I'm glad it happened. So basically something happened to me last year. I was unemployed, nggak ada duit, mau pulang ke Indonesia tapi visa udah, maksudnya mau stay tapi visa nggak ada. So like I think it was my first challenge after kehidupan indah di Amerika gitulah. Gak ada kerjaan, terus Doremi approach semua teman yang punya perusahaan, can you please sponsor me for my one-way visa? Ada yang nggak bisa, ada yang bisa, sampai akhirnya Doremi ketemu Lily Fresh Pasta. It's a pasta company, local pasta company in Effort. Itu juga dia awalnya 2 tahun 2019 Doremi apply, Doremi di reject. Doremi udah sampai tahap ketiga tapi mereka nggak choose Doremi, dia choose someone else. And then Doremi tetap kayak follow up konsisten, tadi determination. Antonio is my boss name. Do you have any job opening? Yeah, Armaya, but right now only part time. You know, do you want to do part time project? Oh fine. Terus Antonio, do you have a full time? Yeah, I do, but you need to sponsor me. Jadi kayak 4 bulan tuh dia berpikir kayak ghostingin Doremi juga, tapi Doremi bodo amat. Antonio, can we meet? Antonio, can you please read my email? Antonio, this is the letter from my lawyer. Antonio, do you have a time for meeting with my lawyer? Jadi lawyer tuh nggak ada yang mau take my case, mas. Karena kayak limit, O1B visa itu kan very specific ya mbak. Spesifiknya gimana? Spesifiknya tuh kita harus punya achievement yang tinggi. Kita harus punya kayak yang kasih recommendation letter tuh harus yang people yang extraordinary. Ya, terus juga punya portofolio harus yang extraordinary. Jadi sama lawyer-lawyer di Amerika ini kan agak lama ya. Kita bayar $200 untuk ketemu sekali gitu ya. Lama, akhirnya you know what? Kita udah call Mbak Lia itu yang di New York. Mbak Lia, this is my case. Can you please help me? I can give you, Doremi janji I can give you the best recommendation letter, the best portfolio. So she takes my case. She took my case, tapi ini aku nggak garanti ya. Ini kamu complicated banget di case-nya. Akhirnya itu mbak 4 bulan, 6 bulan ngerjain visa, stress. Gak ada apartemen, Doremi stay 1 month di rumah profesor, 1 month di sini. Pokoknya 4 bulan tuh ugal-ugalan. Jadi last year tuh sebelum summer itu memang cobaan yang paling gede yang Doremi gak give up. And akhirnya dapat sponsor dari company and petitionnya di approve. Dan akhirnya bos berakhir bahagia. Dan bos Doremi bilang juga, ini dia ini kalau nggak follow up, she would not stay in America. I hire her because I know she has a huge determination. Itu yang paling penting, balik lagi tadi ya, determinasi. Dia nggak like she didn't stop calling me. She never stop calling me. Jadi itu kayak cerita juga story di company yang good untuk yang lain juga kan. Iya. Oke, kayaknya wah aduh ini jadi penyemangat banget nih ya Doremi ya. Jadi penyemangat dan juga inspirasi juga buat kita semuanya. Bahwa semua bisa dicapai dengan, balik lagi tadi garis bawahnya adalah determinasi yang tinggi, pantang menyerah, dan jangan ragu sama kemampuan diri sendiri ya. Betul, jangan takut untuk mencoba. Kalau ragu-ragu, cobain aja terus gitu ya. Tentunya ditambah dengan doa tadi. Doremi bilang. Doa orang tua. Nah, doa orang sekarang tua juga. Sebagai hampir penutup sih sebenarnya. Kamu tadi ngomong orang tua dan kamu juga pas lagi pidato juga bilang bahwa ibu kamu juga melihat juga dari jauh. Sekarang apa yang pengen kamu ingin sampaikan ke beliau? Don't do this. Yes, please. Pokoknya ke orang tua Doremi, semoga Doremi bisa ketemu mereka cepat karena udah berapa ya, 3,5 tahun, hampir 4 tahun gak pulang. Terus juga semoga mama Doremi cepat sembuh kakinya lagi she's disabled. She can't walk. And semoga juga orang tua Doremi bisa bahagia.
dan Doremi mencoba membahagiakan keluarga. Insya Allah mereka bisa bahagia di Indonesia. Doremi kerja di sini dan mudah-mudahan Mama Doremi bisa visit Amerika tahun depan. Insya Allah. Ini aja sih, semoga mereka bahagia sih Mbak. Oke. Terus kalau sekarang ada ibu lagi di depan, mau ngomongnya gimana langsung? Kalau lagi dengerin sekarang nih. Ya, dari hati Doremi ingin menyampaikan ke Mama apa nih langsung yang ingin Doremi sampaikan. Mam, makasih ya udah menjadi ibu yang paling baik, yang sabar. Makasih udah doain Doremi setiap hari sampai tahajud. Terima kasih selalu. Terima kasih selalu ada like she always be there for me, Jadi terima kasih selalu ada di saat Doremi butuhin, even jam 1 malam, jam 3 malam. Terima kasih udah jadi orang yang paling Doremi percaya gitu. Dan terima kasih udah mendoakan, doanya itu setiap hari. Setiap Mam mau apply visa nih, doain ya, tolong ya selalu didoain. Doain lah nak. Mam mau interview, doain ya Mam ya. Mam ini mau ke Indonesia nih, doain ya supaya bos Rani approve gitu. Jadi doanya tuh setiap hari dia doain Doremi. Jadi like thank you for always praying for me. Oke. Aduh, aku jadi ikut terharu ini. Aduh. Ya. Doremi, terima kasih. Terima kasih sekali. Dari sini. Ya. Batman Batman ya Mas. Terima kasih sekali atas inspirasinya. Yang pasti ini inspirasinya menggugah hati dan menjadi penyemangat kita semua ya. Nggak usah sama bidangnya juga, yang mendengarkan ini tuh udah kayak ngena banget lah pokoknya. Ya. Dan juga buat orang tua dari Doremi juga, kita juga mengucapkan terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan Doremi sampai sekarang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Iya, yang pasti ini amat sangat berguna bagi teman-teman yang mendengarkan dan juga mungkin yang pernah mengikuti webinarnya Doremi yang ingin mencapai. Thank you for always supporting Study with Ramaya. Buat semuanya yang dengar di sini, intinya satu, jujur tadi, sayang sama orang tua. Kalau misalnya nggak disiplin banget juga, yang penting baik, jangan sakiti hati orang, karena kalau misalnya jadi orang baik, pintu akan kebuka dan universe akan tahu bahwasanya kita bukan orang jahat dan opportunity selalu terbuka. Jadi fokus sih Mbak, fokus on ourselves, benar-benar fokus. Kudos buat Doremi. Kudos, thank you Doremi. Dan sekarang sedikit sebagai penutupnya nyanyi dikit. Oh iya. Satu bait sebagai finalis. Nyanyi yang waktu dulu di Indonesia Idol kalah aja ya. Ya oke, boleh. Gak apa-apa. dulu tuh nyanyinya Agnes Monica. Aduh ya Allah, udah lama banget nyanyi di Indonesia. Nyanyi nih. Iya dong. Okay. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa, kau lupa nih, orang lain bagiku. Udah lama gak nyanyi Indonesia Mas. Ya, tapi bagus, tetap suaranya gak berubah. Kapan lagi kita kedatangan ada penyanyi ya ke kantor ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Doremi, sukses terus. Thank dan you. kudos Sukses ya. terus. Oke, kita pamit dulu ya. Saya Dania Iman. Irfan Ihsan. Armaya Doremi. Sampai ketemu lagi di Kudos. Bye.